Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Nasaihul Ibad. Itu kemarin baru pembukaan ini, belum masuk materi pembukaan itu. Kemarin sampai pada wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna. Jadi asna itu artinya sesuatu yang tinggi, yang ceria, sesuatu yang indah. Nah, itu gambarannya. Sesuatu yang indah, diliputi keindahan. Dari kata saniyun, ya asna saniyun. Kalau perempuan saniyah, makanya ada anak perempuan dikasih nama saniyah, minyak, artinya indah. Ya artinya indah. Sonia, ada yang namanya Sonia, itu artinya indah, dikasih nama Sonia dari kata asna saniyun saniyah. Fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran, maka jadilah Nabi Muhammad seseorang yang disenangi. Masruran itu senang, semua yang ketemu Nabi Muhammad senang, yang melihat Nabi Muhammad senang. Sampai Abu Jahal itu kalau ketemu Nabi Muhammad di jalan, Abu Jahal itu yang biasa bercari. Jadi kalau di kepala namanya imamah, kalau yang di bahu namanya sorban. Abu Jahal itu kalau ketemu Nabi Muhammad nggak mau melihat itu, tutup mukanya dengan kain. Setiap papasan tutup. Itu Abu Jahal. Sampai ditanya, ya Amr bin Hisham, namanya kan Amr bin Hisham, kenapa engkau selalu tutup wajahmu kalau papasan sama Muhammad? Apakah engkau benci sekali dengan Muhammad sampai engkau tidak mau lihat wajahnya? Maka Abu Jahal itu jawab, saya tidak mau melihat wajah Muhammad karena saya takut jatuh cinta kepada Muhammad. Abu Jahal, saya tidak mau lihat wajah Muhammad karena saya takut jatuh cinta kepada Muhammad. Sebab wajahnya masrurun mansuran, wajahnya itu indah. Yang nonton melihat wajah Nabi Muhammad itu jatuh cinta, senang, gembira melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mansuran, karena Nabi itu orang yang senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi, dan juga untuk keluarganya Nabi Muhammad. Siapa keluarga Nabi Muhammad? Kalau pendapat Imam Malik, keluarga Nabi Muhammad itu semua orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu Ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Jadi kalau sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, nah kita ini kena ini. Menurut pendapat Imam Malik, keluarga Nabi Muhammad semua orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat Imam Syafi'i lain. Yang dimaksud Ali Muhammad, keluarga Muhammad siapa? Keluarga Nabi Muhammad adalah keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Hanya orang Arab berarti, terus lewat. Keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nah ini yang bin Hashim, Hashim ibnu Hashim ke bawah semua, anaknya keturunan Bani Hashim. Inilah yang disebut Ali Muhammad, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara ahlul bait yang dimaksud oleh Imam As-Suyuti, ahlul bait itu ada 4. Satu yang dimaksud ahlul bait, keluarga ahlul baitnya Nabi. Satu adalah istri-istrinya Rasulullah. 2, Sayyidina Ali. 3, Siti Fatimah atau Sayyidah Fatimah. Siti itu singkatan dari Sayyidati. Jadi Sayyidati disingkat Siti. Terus Sayyidina kadang disingkat Sidi, Sidi Muhammad, kadang disingkat Sidi Muhammad. Nah, jadi dan yang keempat dimaksud keluarga Nabi Muhammad itu siapa? Sayyidina Hasan dan Husain dan keturunannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Karena keturunan Hasan dan Husain ini terus dilanjutkan panjang sampai hari kiamat. Karena Rasul sendiri ngendika,
tidak akan terjadi kiamat kecuali turunnya Imam Mahdi membawa kalian pada keadilan. Namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama aku, namaku, dan dia adalah keturunanku, keturunannya Nabi Muhammad SAW. Berarti nasabnya Imam Mahdi itu bin itu tersambung sampai Rasulullah SAW, binti Fatimah sampai Fatimah, sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para habaib, mau tak mau kita akui Imam Mahdi itu mesti para habaib, mesti sayyid atau habaib, mesti yang lurus, yang istiqomah. Ya, habaib yang lurus itu ada habaib atau belok-belok kiyono, habaib sudah celanangan kiyono, tapi Imam Mahdi itu habaib yang lurus, yang istiqomah. Makanya saking tingginya kedudukan keluarga Nabi Muhammad, sholat, bahkan sholat kita kalau nggak sholawat ke keluarga Nabi Muhammad, sholatnya tidak sah. Coba kita sholat at-tahiyat, sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Titik. Wa ala alihi. Sah enggak salatnya? Enggak sah. Karena salat kita sudah berbeda dengan salatnya Nabi Muhammad. Padahal perintahnya shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah engkau seperti aku salat. Aku salat ketika berselawat kepada juga keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabihi, dan keluarganya Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Siapa sahabat Nabi Muhammad? Siapa sahabat Muhammad? Pengertiannya, orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad, melihat langsung Nabi Muhammad, terus beriman kepada Nabi Muhammad, dan meninggal dalam keadaan iman. Jadi 4 gitu deh. Sezaman sama Nabi Muhammad, tapi tidak ketemu Nabi, bukan sahabat. Ada siapa? Uwais al-Qarni, sezaman sama Rasulullah, beriman sama Rasulullah, tapi karena nggak pernah melihat wajah Nabi Muhammad, maka bukan sahabat Nabi. Hidup di zaman Nabi, melihat Nabi, tapi nggak beriman, sahabat bukan? Bukan. Abu Jahal. Abu Jahal itu sezaman, atau enggak sezaman sama Nabi, beriman sama Nabi, tapi melihat Nabi Muhammad, sahabat bukan? Bukan iso, enggak sezaman, enggak bisa melihat. Ada orang yang ngobrol, didatangi Nabi Muhammad langsung bisa melihat Rasulullah, tapi ini kasuistis ya, hanya orang-orang tertentu saja, dan bukan konsumsi publik. Ini hanya orang-orang tertentu, pembicaraan tertentu. Tak usah bicarakan di sini, tidak malah bingung. Jadi memang ada orang tertentu yang diizinkan Allah didatangi Nabi Muhammad walaupun di zaman sekarang itu ada, tapi enggak terus-terusan sudah. Nah, tapi didatangi. Atau lihat lewat mimpi deh. Umumnya lihat lewat mimpi umumnya. Dan sebetulnya sunahnya kalau mimpi Nabi itu jangan cerita. Sunahnya itu sebetulnya kalau mimpi Rasulullah tidak boleh cerita. Disimpan jadi sesuatu yang indah di dalam hati, kenangan yang indah, pengalaman yang indah, jangan diceritakan. Bukan lebih baik kan sunahnya diceritakan. Kenapa mimpi Nabi tidak boleh ceritakan? Satu, orang lain nanti hasut sama kita, dengki sama kita, sok-sokan, sok-soleh. Itu mesti benar nggak? Itu sok-sokan gaya. Orang hasut nanti. Ya, nanti hasut, makanya tidak boleh. Dan kedua, kata para ulama, kalau orang mimpi Nabi terus cerita-cerita, dia tidak akan didatangi Nabi minimal setahun. Nabi dalam setahun tidak akan lagi mendatangi lewat mimpinya, sebagai hukuman dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mimpi ketemu Nabi, diam, sehingga dia bisa berkali-kali tiap bulan, tiap minggu mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya itu Nabi itu gimana? Allahumma inni as'aluka bijahi Sayyidina Muhammad SAW arini wajah Sayyidina Muhammad halan wa malan. Baca 5 kali mau tidur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bijahi Sayyidina Muhammad arini wajah Sayyidina Muhammad halan wa malan. Baca 5. Gak apa?
Kita direkam di share. Tapi yang paling penting bukan mimpi Nabi. Yang paling penting apa? Mengamalkan ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mimpi Nabi asal ngamalke agamamu apa? Mimpi Nabi gak tahu ngamalke, jangan-jangan mimpi Nabi marah sama dia. Nabi ngamuk-ngamuk. Wa ala alihi wa ashabihi wassalikin. Dan sholawat juga disampaikan untuk orang-orang yang mengikuti ala nahjihi fanalu khairan wa khairan, mengikuti jalannya Nabi Muhammad sehingga mereka mendapatkan khairan, kebaikan, wa khairan, kebaikan yang banyak. Jadi didoakan orang yang didoakan oleh beliau, oleh Imam Nawawi, agar Allah senantiasa mencurahkan salawat kepada Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya, dan orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW senantiasa diberi khairan, kebaikan, istiqomah, meninggalnya husnul khotimah, mantap dalam beribadah, dijauhkan dari mara bahaya, wafiran, dan kebaikan yang banyak yang lain. Nah, itu didoakan. Amma ba'du fayakulul murtaji ghafral masawi muhammadu Nawawi. Oh, ini maksudnya al-masawi, ini hal ini, buku ini. Fayakulul murtaji, selawat dan berkatalah orang yang mengharapkan ghafral masawi, mengharapkan ampunan dari Allah SWT dari segala keburukannya, yaitu Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, yaitu Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, orang Jawi. Jadi Syekh Nawawi Bantani itu orang Banten, orang Jawa. Siapa Syekh Nawawi? Gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Salah satu gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Syekh Nawawi, ulama besar, juga ulama besar di Mekah sana, Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Hadza syarhun wada'tuhu 'ala al-kitab al-mustamil 'ala al-mawa'iz lil-'allamatil hafiz Syekh Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i, syahir, terkenal, masyhur dengan Ibnu Hajar. Sebutan terkenalnya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani Summal Misri. Jadi gini, buku ini, kitab ini yang kita bahas ini adalah penjelasan yang kata Imam Nawawi diletakkan pada sebuah kitab yang berisi nasihat-nasihat dari seorang alim besar, orang yang luas ilmunya, seorang hafiz. Hafiz itu artinya hafal ribuan hadis. Gini Pak bedanya, ada yang al-hafiznya di depan, ada al-hafiznya di belakang. Ustadz Salahuddin Al-Hafiz. Ini Al-Hafiz di belakang, berarti dia hafal Quran. Tapi ini Al-Hafiznya di depan, Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar, Al-Hafiz Imam Nawawi, Al-Hafiz. Ini Al-Hafiznya di depan, berarti dia seorang yang hafal ribuan hadis. Nek Al-Hafiz mesti hafiz Quran, tapi nek hafiz Quran belum tentu hafal ribuan hadis. Jadi Al-Hafiz yang di depan lebih mulia daripada yang Al-Hafiznya di belakang. Nek Al-Hafiznya di belakang cuma hafal Quran, tapi nek Al-Hafiz di depan mesti hafal Quran dan hafal ratusan ribu hadis. Nah, Imam Ibnu Hajar dari kitab ini, beliau ini hafal ratusan ribu hadis, maka gelarnya Al-Hafiz Ibnu Hajar. Nama lengkapnya Al-Hafiz Syekh Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i. Diulang. Ini nama asli Imam Ibnu Hajar. Coba diulang ya. Syekh Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i. Ingat itu itu nama aslinya yang terkenal, syahir terkenal dengan namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Asqalani. Summal Misri. Kok Summal Misri? Apa maksudnya? Dulu Imam Ibnu Hajar ini tinggal di Asqalan, makanya disebut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi ketika sepuh sudah tua, beliau hijrah pindah ke Mesir, maka gelar berikutnya Imam Ibnu Hajar Al-Misri, bukan lagi Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi julukannya ganti Al-Misri. Misri itu Mesir, karena sepuhnya pindah ke Mesir. Taghammadahu Allah Ta'ala birahmatihi, amin. Semoga Allah memasukkannya ke dalam rahmatnya, amin. Maka wasamaituhu, saya memberi nama kitab ini Nasaihul Ibad fi bayan al-fazil munabbihatin alal istiqdadi liyaumil ma'ad. Maka kitab ini diberi nama kitab Nasaihul Ibad, yang berisi ucapan-ucapan yang dapat mengingatkan kita pada hari kematian. Gak usah dipikir mati itu. Ini orang beriman, mati itu akan bahagia terus. Nah kita itu ketika dalam kandungan, orang pernah mikir rezeki, nyatanya dikasih rezeki. Coba betul. Rezeki itu sudah dijamin. Makanya Imam Malik diskusi sama Imam Syafi'i. Ya Syafi'i, ini muridnya. Syafi'i muridnya. Rezeki itu sudah diatur Allah sejak dalam kandungan. Jadi sejak kita ini gak usah pusing rezeki, rasanya megawe rezeki mesti teko. Terus apa kata Imam Syafi'i? Guru gitu konsepnya. Ini beda pendapat. Konsepnya tidak gitu. Memang rezeki dijamin, tapi harus nyambut gawe, harus kerja menjemput rezeki. Kata Imam Malik, tidak gitu. Jadi menang layak mesti itu. Wong jadi dijamin loh. Debat beda pendapat guru sama murid. Imam Syafi'i ngalahan murid itu nggak berani ngunjak. Guru izin pamit ini, Allah, Syafi'i keluar ke pasar. Kerja ikut sama orang musuh-musuhi barang, dikasih hadiah uang atau makanan berupa anggur atau kurma dan riwayat, dibawa ke tempat Imam Malik, bawa sekeranjang kurma. Guru, nih saya dapat kurma, monggo dicicip. Oh masya Allah, alhamdulillah, dicicip saya Malik. Nah dari mana? Kerja, makanya saya dapat rezeki. Kan saya bilang tadi, jemput kerja baru dapat rezeki. Kata Imam Malik, benar aku dong, aku menang baik teko. Kata Imam Malik, benar aku menang baik teko. Itu Imam Malik sama Imam Syafi'i suka gojek. Guru sama murid tapi luar biasa, akur luar biasa. Walaupun tidak pendapat sering, masalah punya mazhab sendiri kan. Imam Syafi'i mazhab Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, Imam Malik mazhabnya mazhab Maliki. Jadi segitu, jadi sudah diatur, memang sudah diatur. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Coba dalam rezeki itu ya masya Allah, dalam perut anak janin itu 9 bulan nggak pernah mikir rezeki, tapi selalu dikasih rezeki oleh Allah. Nggak iso kerja di perut ini, langsung nyambut gawe bisnis online ya iso. Tapi Allah antarkan makanan lewat ibunya. Ibunya makan telur, makan daging, makan sayur, makan ayam, protein, vitamin, gizi masuk, disalurkan lewat satu jalan rezeki, yaitu tali pusat. Itu satu-satunya jalan rezeki. Setelah bayi itu lahir 9 bulan, talinya itu diputus sama dokter. Padahal itu satu-satunya jalan rezeki. Diputus, atau bayi mati. Ketika diputus satu jalan rezeki, satu jalan diputus, Allah kasih 2 jalan rezeki. Air susu ibu sebelah kanan dan kiri. Itu kebaikan Allah. Satu jalan rezeki ditutup, diputus, Allah kasih 2. Air susu ibu sebelah kanan dan kiri. Sampai bocah wirong tahun disasih sama ibunya, ditutup lagi yang 2 ini. Dikasih botol wali, kayu putih, lengoh, dikasih balsem, orang sudah gambaran, ya kan? Gaya ibu-ibuan macam-macam untuk tekniknya. Untung ada di strapless. Macam-macam untuk topi koyola, macam-macam. 2 tahun anak itu sudah tidak boleh lagi nyusu. 2 jalan rezeki ditutup. Sekarang apa saja masuk.
pecel, bawang, kerupuk, kambing, ayam masuk. Benar benar. Nah itu rezeki itu nggak usah khawatir. Mesti kalau rezeki ditutup dikai meneh, ditutup dikai meneh terus. Dikatakan orang itu tidak akan mati sampai kalau masih ada sesuatu nasi rezeki dia belum masuk ke mulutnya tidak akan mati. Sampai sesuatu rezeki itu masuk ke mulutnya, karena belum masuk dia tidak akan mati. Jadi orang mati itu sebabnya apa? Rezekinya habis. Bukan kecelakaan, bukan jatuh, itu kejadian peristiwa sebelum mati. Peristiwa sebelum mati kecelakaan, jatuh atau sakit itu peristiwa sebelum mati. Tapi sebab kematian karena rezekinya habis. Nah, rezekinya isi ono nggak akan mati, nggak akan mati. Lawang ayam ini, ayam nek ngendok ki rolas. Saya punya ayam di rumah, nek ngendok butuh rolas 14. Kuwi nek ngeremi bernetes. Itu tidak ada tuh ayam stres. Ya Allah, anakku kok Allah enggak ono ayam bingung stres. Anak rolas ya dikepeki kabeh dengan bahagia. Tanpa apa-apa. Anak yatim kabeh rolasnya lah yatim kabeh. Ya bahagia. Paling sekali-sekali anaknya tanya, "Bapak mana Bu? Bapak mana Bu?" Seleh. Ya Bapak Mus main betina main selingkuh ya. Bapaknya. Saya terus selingkuh. Tapi 12 anak ayam itu dengan sabar dibesarkan ibunya dengan modal ceker karo patok. Itu 12 anak ayam sukses semua jadi terkenal. Ayam bobrek, ayam banyak Surabaya, macam-macam ini. Lah, jadi ayam terkenal semua, ayam sukses semua. Jadi rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Gak usah bikin risau. Orang risau dengan rezeki Allah itu tauhidnya kurang. Dan kita sering risau, ya enggak? Dia sesuatu orang bayar ini, orang bayar ini. Bayangin Pak, kita tuh dari risau itu dari dulu. Kenapa Mas sekarang masih risau? Karena risau itu nggak boleh malah risau. Biasanya ada solusinya. Benar benar. Terus sudah bayar kontrakan, dia kirim bayar, dia kirim ngono. Tapi kenyataannya selalu ada. Sampai hari ini terulang terus. Terus sekarang kenapa masih memikirkan hal yang dulu pernah dipikirkan? Sekarang masih merisaukan dulu yang pernah dirisaukan. Dia pernah risau masalah SPP anak. Terus sekarang masih risau meneh. Biar terus tahu beres. Mestinya hari ini juga mesti beres. Jadi kita hanya mengulang masalah terus. Sebab tahu itu nanti benar terus. Saya tahu itu benar mesti sakinatu ma'allah, tenang bersama Allah. Dan Allah punya segala-galanya, gak usah khawatir. Musibah yang menimpa kita ini adalah pemberian dari Allah yang Maha Pencinta. Jadi musibah yang menimpa kita adalah pemberian dari Allah yang Maha Pencinta. Mencintai siapa? Mencintai kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.